Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret mulai dari dasar ya. Yang pertama kita akan mengulang kembali apa itu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, barisan aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika itu barisan yang mempunyai beda yang sama. Nah, beda di sini maksudnya adalah selisih dari suku terdekatnya gitu. Nah, jadi di sini A, kemudian di sini A plus B. Nah, ini berarti selisihnya B. Untuk suku-suku berikutnya dia mengikuti aturan ini ya. Nah, di sini dia B juga, berarti di sini harus A tambah 2B. Sampai nanti di suku ke N ya. Ini kita mulai dari 1 U1, U2, U3. Nah, seterusnya nanti sampai UN ya A tambah N-1 kali beda seperti itu. Nah. Oke. Oleh karena itu kita punya rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N-1 kali beda. Nah, oke, itu adalah barisan aritmatika. Nah, kalau barisan geometri ya, itu rasio ya dari suku-suku yang berdekatan itu sama gitu. Nah, barisan geometri. Nah, kalau suku pertamanya A gitu, nanti ada namanya rasio, suku selanjutnya AR ya, AR kuadrat, nah, sampai AR pangkat N-1 gitu. Di sini U1-nya A gitu ya, U2-nya AR, U3-nya AR kuadrat, U4-nya AR pangkat 3 dan UN-nya adalah AR pangkat N-1. Nah, UN sama dengan ya A kali R pangkat N-1. Oke, bagaimana cara menentukan jumlah N suku pertama, atau istilahnya di sini deret ya, deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ya. Nah, deret di sini berarti kita mencari jumlah N suku pertama ya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Untuk barisan aritmatika ini mencari jumlahnya. Nah, caranya salah satunya ya ide cemerlang dari matematika zaman dahulu ya. A tambah 2B sampai A tambah N-1 kali B. Nah, ini posisinya kita balik. A tambah N-1 kali B sampai nanti di sini A. Ketika kita jumlahkan gitu ya, kita akan mendapat yang pertama itu 2A kali 2A tambah N-1 kali B dan seterusnya sama ya, 2A tambah N-1 kali B. Karena ini ada N suku ya, berarti kalau kita jumlahkan semuanya, nah, nanti akan dapat ya penjumlahan dari dua ini, nah, itu akan dapat N kali 2A plus N-1 kali B. Kalau kita asumsikan ini S berarti kita punya 2S ya di sini. Jadi S saya itu sama dengan ya N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Nah, makanya kita dapat SN. Nah, di sini kita namakan SN gitu ya. SN sama dengan N per 2 kali ya 2A tambah kali N-1 kali B gitu.
Nah, bagaimana kalau deret geometri gitu ya? Deret geometri. Nah, deret geometri. Nah, di deret geometri juga hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara memisalkan ya Sn sama dengan A tambah ya. Nah, sorry, ini harusnya tambah seperti itu. Tambah, tambah, dan di sini tambah ya. Ini saya bisa bikin A tambah AR tambah gitu ya. Sampai AR pangkat N-1. Nah, di sini idenya agak beda ya. Saya kalikan R ya. Ini di kedua ruas yang pertama saya akan dapatkan R Sn sama dengan ya, AR tambah sampai tentu ada AR-1 tambah AR pangkat N yang terakhir. Nah, ketika saya kurangi ya, kurangkan 2 dan 1. Nah, saya akan peroleh ya R kurang 1 kali Sn. Nah, AR pangkat N kurang A, dan saya akan peroleh Sn sama dengan AR pangkat N kurang A per R-1, atau ini sama aja dengan A kali R pangkat N-1 bagi R-1. Ini punya syarat asalkan deretnya tidak konstan ya. Apa maksud deret tidak konstan? Asalkan dengan syarat R tidak sama dengan 1. Kalau R-nya sama dengan 1, maka deretnya itu konstan A semua ya. Kalau seandainya kita meninjau R sama dengan 1 ya, maka deretnya konstan semua A gitu. Nah, ini tidak berlaku ya. Oke. Nah, jadi Sn itu A kali R pangkat N-1 kali bagi R-1 kalau di deret geometri. Nah, ada istilah ya kekonvergenan deret ya. Kekonvergenan deret itu apa? Kalau ya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga, terkhusus di geometri ya, UN, ini UN. Untuk geometri saja di sini kita bahas, sebenarnya itu lebih umum ya. Nah, itu berhingga gitu ya, ada dan berhingga. Nah, apa makna sigma di sini? Sigma di sini mempunyai makna ya, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga UN itu mempunyai makna limit n menuju tak hingga ya. Kita gunakan istilah limit di sini, atau untuk n besar yang sangat besar. Kalau saya jumlahkan sigma 1 n sama dengan 1 sampai n besar UN, dia itu nilainya ada dan berhingga gitu. Nah, ini yang dinamakan konvergen. Nah, oke, kapan di deret geometri nilai ini ada dan berhingga ya? Kalau deret geometri tak hingga itu pada saat R-nya terletak di antara 0 dan 1. Nah, oke. Deret geometri. Nah, sebenarnya ini berlaku definisi konvergen untuk semua jenis deret. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan bagaimana rumus dari deret geometri itu jadi deret geometri tak hingga ya. Itu jadi A per 1 kurang R ya, seperti itu. Nah, di bentuk terakhir ini kita mempunyai bahwa deret geometri itu rumus Sn-nya sama dengan A kali R pangkat N-1 per ya R-1. Nah, jadi
ya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga un. Nah, kita cek apakah dia konvergen atau tidak ya. Itu sama aja dengan seperti saya bilang limit ya n menuju tak hingga. Nah, sigma n sama dengan 1 sampai n besar. Nah, un tadi apa? Un tadi adalah suku ke n dari deret geometri. Nah, jumlah n suku pertama berarti ini kita ganti jadi n besar. Jadi limit ya n menuju tak hingga. Nah, a kali r pangkat n min 1 per r min 1 gitu ya. Supaya hasilnya tidak membesar, ini n-nya kan besar sekali nih. Maka r-nya itu hanya terbatas ya. Kalau r-nya itu kalau n-nya itu menuju tak hingga, kalau untuk r yang besar dari 1, nilai yang ini nih ya, itu lama kelamaan akan membesar ya kalau r besar dari 1. Nah, jadi kita punya syarat agar konvergen. Yang pertama, r itu tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, kalau untuk mau pakai yang di sini r tidak boleh sama dengan 1. Kemudian apa lagi? R-nya itu harus ya. Harus gimana? Dia harus kurang dari 1 gitu. Oke, kita lihat lagi. Kalau R-nya lebih kecil dari min 1 ya, kalau lebih kecil dari min 1, nah apa yang kita peroleh ya, dia juga akan memperbesar ya, membesar dia. Cuma tandanya itu yang negatif, bisa positif. Jadi R-nya juga tidak mungkin lebih kecil dari min 1. Jadi saya punya R-nya harus besar dari min 1. Nah, di min 1 sendiri apa yang terjadi ya? Kalau di min 1 kan kita tahu bahwa deret kita itu bentuknya A ya, AR, nah AR kuadrat, nah AR pangkat 3 dan seterusnya. Kalau di R-nya sama dengan min 1 ya, maka kita akan memperoleh deret A, min A, A, min A dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan dia ada dua kemungkinan pergi ini, kalau nggak ke 0 ke A gitu ya. Kalau nggak 0 ke A, 0 A, 0 A seperti itu ya. Nah, oleh karena itu deret untuk R sama dengan min 1 dia menuju ke dua titik ya. Menuju ke dua titik. Nah, yaitu nilainya A atau min A. Nah, di sini di definisi kekonvergenan ya, itu tidak boleh ya. Jadi di sini dia tidak konvergen. Ya, dia harus menuju satu titik baru namanya konvergen ya. Nah, oleh karena itu di sini ya, kenapa ya aturan deret geometri tak hingga itu harus terletak di antara min 1 dan 1 baru dia konvergen ya. Nah, kalau kita hitung ya limit n menuju tak hingga ya, A kali R pangkat n min 1 per ini n besar ya. Nah, kalau R-nya di antara min 1 dan 1, n besarnya ini cukup besar, maka limitnya di sini hasilnya 0 ya. Maksudnya gini, kalau limit ya n menuju tak hingga, contohnya setengah pangkat n gitu. Kalau kamu pangkatkan terus menerus ya, si setengah ini nilainya makin lama nanti akan menuju 0 ya. Seperti itu. Maka di sini hasilnya adalah A kali 0 min 1 dibagi R min 1. Ya, ini hanya berlaku untuk ya min 1 kecil R kecil 1. Nah, di sini R-nya berlaku. Dan di sini sama aja dengan ya kalau saya hitung min A per R min 1, atau ini setara aja dengan A per 1 kurang R, seperti itu. Nah, jadi itulah sekilas konsep tentang barisan aritmatika, barisan geometri
dan deret aritmatika dan deret geometri seperti itu. Dan ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama tadi tentang menentukan suku ke n, kemudian jumlah suku ke n dari barisan dari deret geometri, dari deret aritmatika. Nah, kemudian menentukan suku ke n ya dari barisan geometri, dan jumlah n suku pertama dari deret geometri. Nah, kemudian nanti kalau dia deret geometri tak hingga, bagaimana cara menghitung jumlahnya? Tentu deret geometri tak hingga punya syarat min 1 kecil r kecil dari 1. Oke, sekian video tentang pembahasan ya deret ya. Deret aritmatika dan deret geometri. Kita akan bahas soal-soal OSK yang terkait dengan barisan dan deret ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.